Kenapa ada setengah negara mereka menyambut hari raya ataupun puasa berbeza tarikh dengan negara kita? Maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025. Tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad 2 hari bulan Mac 2025. Secara rasmi bahawa anak bulan tidak kelihatan dan kita akan mula berpuasa insya-Allah pada hari Ahad nanti. Ini kita agak berbeda dengan Brunei Darussalam dan Singapura yang menyatakan bahwa puasa mereka itu mulai pada tanggal 2. Walaupun Malaysia itu mungkin berdekatan dengan kita, Brunei berdekatan dengan kita, tapi dari garis sudut elongasi itu juga memang sedikit berbeda dan mereka belum menemukan juga hilal di sana. Karena kita merupakan satu wilayah hukum, wilayatul hukum. Jadi kalau ada orang yang menyaksikan bulan lalu disumpah oleh pengadilan agama, maka itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Tapi masalah ini dulu dikatakan ini nggak jadi masalah besar dan nggak ada keributan. Makanya kalau sekarang masih ada yang ribut masalah awal puasa, agak kebangetan juga sih. Udah ketinggalan ratusan tahun keributannya. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya ada anak-anak kecil atau orang-orang yang akan ngebangunin sahur, entah pakai mic. Tapi kalau di Malaysia, palingan cuman azan 2 kali aja sih. Kalau sahur agak sepi dikit. Allahu Akbar Allah. Jadi azan pertama dengan azan kedua. Itu aja sih bedanya. Halo, saya Ria Oktorina, dan Anda sedang menyaksikan Ria News. Pemerintah Indonesia menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada 1 Maret 2025, berbeda dengan Brunei dan Malaysia yang memulai puasa sehari setelahnya. Apa penyebabnya? Perbedaan ini terjadi karena faktor astronomi, yaitu ketinggian hilal dan sudut elongasi. Menteri Agama RI menjelaskan bahwa posisi hilal di Indonesia telah memenuhi kriteria untuk memulai Ramadan lebih awal. Indonesia menerapkan sistem wilayatul hukum, di mana kesaksian hilal di satu wilayah berlaku secara nasional. Hilal terlihat di provinsi paling barat, sehingga awal Ramadan ditetapkan pada 1 Maret 2025. Sidang isbat yang dihadiri pakar astronomi, duta besar, dan perwakilan ormas Islam memastikan keputusan ini ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh, sudah disumpah juga oleh hakim. Dengan demikian, 2 orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat, maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025, ya, bertepatan 1 Ramadan, ya, 1446 Hijriah. Meskipun Singapura dengan Brunei sama-sama kita sebagai negara Mabib, kita ada semacam himpunan Kementerian Agama di Asia Tenggara, ya, disingkat dengan Mabib. Ini kita agak berbeda dengan Brunei Darussalam dan Singapura yang menyatakan bahwa puasa mereka itu mulai pada tanggal 2. Kenapa kita lebih awal? Karena perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasinya yang berbeda. Jadi antara walaupun Malaysia itu mungkin berdekatan dengan kita, Brunei berdekatan dengan kita, tapi dari garis sudut elongasi itu juga memang sedikit berbeda dan mereka belum menemukan juga hilal di sana. Karena kita merupakan satu wilayah hukum, wilayatul hukum. Jadi kalau ada orang yang menyaksikan bulan lalu disumpah oleh pengadilan agama, maka itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Meskipun di sudut Aceh melihatnya disaksikan, tapi itu juga berlaku untuk seluruh di ujung paling timur Indonesia, karena kita merupakan suatu wilayatul hukum. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan para wartawan semuanya yang mensyiarkan keputusan ini, dan akhirnya kami juga mengucapkan
selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam, dan kami mohon kepada semua pihak, mari kita saling menghargai satu sama lain. Ya, kepada mereka yang berpuasa, mari ya kita kualitas puasa kita semakin baik pada bulan Ramadan ini. Dan rekan-rekan kita sebagai rekan warga bangsa yang tidak menjalankan puasa, mohon juga memberikan semacam perhatian kepada rekan-rekan yang ada di sekitarnya yang sedang berpuasa. Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad 2 hari bulan Mac 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Pun kita dapat awan ini, awan mesti tebal kalau ikut kan. Betul. Jadi tak boleh tembus tak boleh tembus. Jadi kita tahu bahawa hari ini merupakan proses cerapan hilal Ramadan yang telah pun berlaku tadi, dan mungkin Datuk sendiri boleh kongsikan bagaimana keadaannya, cuacanya, prosesnya bagaimana. Silakan Datuk. keadaan cuaca tu kalau saya tengok tadi dia punya awan tu sangat tebal, mendung, dan saya dimaklumkan tadi oleh ahli jawatan kuasa fatwa dan Datuk Luqman sendiri, keadaan ada beberapa kriteria, dia ada 3 kriteria yang membolehkan cerapan hilal anak bulan ini boleh kelihatan. Ada 2 kriteria itu telah dipenuhi, ada pun 1 kriteria itu tidak dipenuhi, dan ditambahkan pula dengan cuaca. Saya rasa di semua lokasi awan sangat tebal, jadi tidak memungkinkan untuk anak bulan itu kelihatan, dan secara rasmi bahawa anak bulan tidak kelihatan dan kita akan mula berpuasa insya-Allah pada hari Ahad itu. Kenapa ada setengah negara mereka menyambut hari raya ataupun puasa berbeza tarikh dengan negara kita? Yang pertamanya adalah kerana perbezaan kaedah melihat anak bulan. Ada negara yang menggunakan ru'yah semata-mata. Ada negara yang menggunakan hisab semata-mata. Ada negara seperti kita menggunakan ru'yah dan hisab. Jadi perbezaan kepada kaedah penentuan takwim hijri ini menentukan perbezaan kepada tarikh puasa dan juga hari raya. Yang kedua, Malaysia negara Islam bermazhab Syafi'i. Dalam kaedah mazhab Syafi'i, untuk melakukan cerapan kita berpandukan kepada matla'. Matla' ni adalah tempat terbitnya hilal atau anak bulan tu. Kita tahu yang Malaysia 5 jam kehadapan daripada Arab Saudi, dan apabila selepas ni berlaku proses istimak bulan dan matahari, akan muncul anak bulan. Jadi negara yang awal yang akan dapat melihat anak bulan sepatutnya adalah Malaysia. Ada dan ketika kita tidak dapat melihat anak bulan kerana syarat-syaratnya tidak memenuhi kaedah imkan ru'yah. Cuma apabila bulan itu umurnya makin panjang, setelah 5 jam sudah tentu boleh dilihat oleh negara Arab. Dan mereka boleh lihat anak bulan dan tentunya mereka boleh mengumumkan hari raya. Malaysia menggunakan kedua-dua kaedah. Yang pertama ru'yah, yang kedua hisab. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sekiranya kamu nampak hilal maka kamu puasalah. Sekiranya kamu nampak juga hilal maka kamu berbukalah. Maknanya menunjukkan maksudnya hari raya. Dan sekiranya terlindung maka kamu tambahlah 1 hari ataupun kamu hitunglah. Ada setengah pendapat ulama menggunakan perkataan faqduruh. Faqdurulah tu adalah hitung. Jadi boleh dihitung dengan faktor kerana negara kita ni mempunyai cuaca yang tidak menentu. Kita tahu yang ahli falak kita akan mencerap hilal pada 29 hari bulan setiap bulan kalender Islam. Sekiranya anak bulan tidak kelihatan kerana faktor awan, maka kita akan menambah 1 hari lagi untuk menjadikan bulan itu 30 hari. Untuk negara yang menggunakan kaedah ru'yah dan mereka melihat anak bulan, maka keesokan harinya mereka boleh mengisytiharkan bulan baru ataupun hari raya ataupun Ramadan. Di negara Islam, ada negara yang menggunakan kaedah ru'yah semata-mata, ada negara yang menggunakan kaedah hisab semata-mata, dan ada negara yang menggunakan kaedah hisab dan ru'yah. Oleh yang demikian, terdapat perbezaan pada penentuan kalender hijri. Zaman dulu di Indonesia awal puasa ada perbedaan gak sih?
Jawabannya ada. Dulu di Indonesia juga ada perbedaan-perbedaan dari awal puasa itu. Sebelumnya saya coba terangin singkat dulu. Ada 2 metode untuk penentuan awal puasa, yaitu ru'yat dengan melihat dari hilal atau bulan, dan yang kedua dengan hisab, yaitu perhitungan-perhitungan astronomis gitulah, simpelnya begitu. Nah, dulu pun udah ada perbedaan-perbedaan penentuan awal puasa. Yang pertama tercatat adalah abad ke-16 di Kesultanan Demak itu udah ada perbedaan. Waktu itu ada beda pendapat dari awal puasa itu antara Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Lalu di Aceh pun waktu itu dicatat oleh Snow-Hugro-nya kalau ada perbedaan-perbedaan di penentuan awal puasa. Ini dikarenakan perbedaan metode, yaitu metode hisab. Kalau hisab sekarang ini yang digunakan oleh Muhammadiyah biasanya, dan metode ru'yat. Metode ru'yat biasanya yang digunakan oleh NU. Nah, dulu pun di Aceh kondisinya demikian, ada perbedaan metode. Lalu di Indonesia secara umum juga itu kadang-kadang dengan metode yang sama. Di kampung-kampung yang relatif berdekatan, mereka sama-sama ru'yat dengan melihat bulan, tapi hasilnya berbeda di jarak yang relatif dekat, karena mungkin ya faktor cuaca kurang lebih gitulah. Tapi masalah ini dulu dikatakan ini nggak jadi masalah besar dan nggak ada keributan. Makanya kalau sekarang masih ada yang ribut masalah awal puasa, agak kebangetan juga sih. Udah ketinggalan ratusan tahun keributannya. Ya udahlah. Oke, sekian dulu Story Lover, nggak usah lagi lah ribut-ribut masalah ginian. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya di masjid-masjid, di komplek gitu kan, ada anak-anak kecil atau orang-orang yang akan ngebangunin sahur, entah itu pakai kentongan, entah pakai mic di masjid, atau dia akan keliling-keliling gitu. Tapi kalau di Malaysia palingan cuman azan 2 kali aja sih. Kalau sahur agak sepi dikit. Allahu Akbar, Allah. Jadi azan pertama dengan azan kedua. Itu aja sih bedanya. Ketipu orang ya. Kita sayang. Iya. Yang penting sayang tuh kasih menyerlah. Yes. Betul. Kita kena buat challenge lah. Surang-surang kena buat. Buat. Mesti manja. Mesti manja sayang. Itu. Harus takut. Bukan. Paham. Oke, sebenarnya kita mau tanya-tanya juga. Bagi kamu sendiri lah kan, apa perbezaan sambutan Hari Raya sama ada di Indonesia, di Malaysia dan di Brunei. Salam. Mungkin ada persamaan ataupun ada perbezaan ya. Kalau Aisyah sendiri macam mana? Kita sebenarnya sama saja, tapi maybe Ramadan di Indonesia lebih meriah. Di Indonesia dia tak banyak lagu raya macam di sini. Tapi di sana makanannya enak. Banyak. Ada opor ayam, sambal goreng ati, nasi tumpeng, bakso, the list goes on and on and on. Dan juga yang meriahnya sebab rumah kami dekat-dekat, so di sana tapi jam tu Indonesia biasa. Iya. Kalau di Indonesia rumah jauh-jauh. Jauh-jauh. Ini juga lah kan. Faham. Tapi Malaysia yang meriahnya bunga api tu memang sold out kan. Iya, betul. Pasal lagu raya pula kalau boleh macam Tok T punya album ada 2-3 dan habis. Untuk Tok T mau habiskan 2-3 hari kan. Kalau di Brunei pula Aziz macam mana? Kalau di Brunei rumah pun tidak berapa jauh-jauh lah, okey lah kan. Tapi di Brunei tiada jam. Jam tiada. Jam di Brunei. Sebab Brunei kan kecil, it's very small. Yeah. So tiada jam. How come tidak jam? Kereta pun tidak banyak. Kereta pun tidak banyak. Kalau jam orang beli minyak the night before. Itu je jam. Maksudnya orang Brunei ni lebih banyak stay di dalam rumah kan ni. Jalan kaki kali. Aku suka konvoy. Orang Brunei suka konvoy. Macam hari ni kamu esok kita ni kan bawa konvoy ni. Naik apa? Naik batis ya. Jalan batis. Naik kaki lah. Oh, paham. Batis. Baik, batis. Oh, betis. Betis. Tapi di Brunei banyaklah sama macam di sini juga, makanannya sama. Almost the same lah. Almost the same. Ambuyat juga. Cuma yang spesialnya Brunei ni itulah yang tapak kuda. Tapak kuda. Kek tapak kuda. Atau boleh klaim kah Brunei? Boleh. Klaim saja. Dari mana pun kita beli klaim. Tahun depan lah Aziz tak jual tapak kuda. Yes. Ramadan Malaysia. Ramadan Indonesia Part 1. 1 balik kampung. 1 mudik. 2 makanan berbuka puasa. 2 takjil. Tajil syok. Takjil sangat terakhir. Itu kajil. 3 duit raya. 3 THR. Dan THR. Busa amat sih. Ria News akan terus memberikan berita terbaru dan terupdate mengenai Indonesia dan Malaysia
memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi Anda. Jangan lewatkan perkembangan terkini yang akan kami hadirkan setiap saat.